Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Pria disabilitas tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Warama, menempati sel tahanan lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada sejak Kamis 9 Januari kemarin. Dia mengblok khusus lansia dan disabilitas lainnya. Kapasitas sel tahanan tersebut bisa mencapai 20 orang. Kepala Lapas kelas 2A Kuripan, Muhammad Fadil mengatakan pada Jumat 10 Januari, saat ini Agus ditahan bersama 14 narapidana lainnya. Dia mengatakan Agus diperlakukan seperti tahanan lain tanpa ruangan khusus. Yang membedakan hanyalah fasilitas yang digunakan di kamar mandi. Seperti kloset yang digunakan adalah kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia dan disabilitas. Kemudian fasilitas ini juga sudah tersedia sejak awal. Terkait tenaga pendamping, pihak lapas akan melihat kondisi Agus terlebih dahulu. Jika tersangka mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak ada tenaga pendamping. Sementara itu, Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan, keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk menyandang disabilitas. Tak hanya itu, nantinya tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping. Sementara Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat memberontak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Sebelum ditetapkan sebagai tahanan Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Komisi Disabilitas Daerah juga sudah mengecek ruang tahanan yang ditempati oleh Agus. Sementara itu, kuasa hukum Agus, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Kurniadi, menyampaikan saat ini kliennya sempat mengancam akan melakukan bunuh diri dan juga menangis histeris ketika mengetahui ditetapkan sebagai tahanan lapas pada Kamis 9 Januari. Kurniadi mengatakan ketika mendapat kabar bahwa akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Dia menilai sebelum dilakukan penahanan, seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan ditempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Agus juga sempat memohon agar status penahanannya di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, diubah menjadi tahanan rumah. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual Agus pun telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Mataram pada Jumat hari ini. Kasipenkum Kejati NTB, Efrian Saputra mengatakan pihaknya belum mengetahui jadwal persidangan kasus. Sebelumnya, berkas perkara dan tersangka kasus pelecehan seksual yang dilakukan disabilitas ini dilimpahkan Kapolda NTB ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis kemarin. Kejari Mataram pun langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Kini Agus dititipkan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Nanti di kamar saya tidak ada yang bisa pukul Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gak apa-apa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pria disabilitas tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Warama, menempati sel tahanan lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada sejak Kamis 9 Januari kemarin. Dia mengblok khusus lansia dan disabilitas lainnya. Kapasitas sel tahanan tersebut bisa mencapai 20 orang. Kepala Lapas kelas 2A Kuripan, Muhammad Fadil mengatakan pada Jumat 10 Januari, saat ini Agus ditahan bersama 14 narapidana lainnya. Dia mengatakan Agus diperlakukan seperti tahanan lain tanpa ruangan khusus. Yang membedakan hanyalah fasilitas yang digunakan di kamar mandi. Seperti kloset yang digunakan adalah kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia dan disabilitas. Kemudian fasilitas ini juga sudah tersedia sejak awal. Terkait tenaga pendamping, pihak lapas akan melihat kondisi Agus terlebih dahulu. Jika tersangka mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak ada tenaga pendamping. Sementara itu, Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan, keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk menyandang disabilitas. Tak hanya itu, nantinya tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping. Sementara Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat memberontak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Sebelum ditetapkan sebagai tahanan Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Komisi Disabilitas Daerah juga sudah mengecek ruang tahanan yang ditempati oleh Agus. Sementara itu, kuasa hukum Agus, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Kurniadi, menyampaikan saat ini kliennya sempat mengancam akan melakukan bunuh diri dan juga menangis histeris ketika mengetahui ditetapkan sebagai tahanan lapas pada Kamis 9 Januari. Kurniadi mengatakan ketika mendapat kabar bahwa akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Dia menilai sebelum dilakukan penahanan, seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan ditempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Agus juga sempat memohon agar status penahanannya di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, diubah menjadi tahanan rumah. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual Agus pun telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Mataram pada Jumat hari ini. Kasipenkum Kejati NTB, Efrian Saputra mengatakan pihaknya belum mengetahui jadwal persidangan kasus. Sebelumnya, berkas perkara dan tersangka kasus pelecehan seksual yang dilakukan disabilitas ini dilimpahkan Kapolda NTB ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis kemarin. Kejari Mataram pun langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Kini Agus dititipkan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada penerangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. di kamar saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya firman karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Iya, nggak apa-apa. Sel tahanan Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada sejak Kamis 9 Januari kemarin. Dia memblok khusus lansia dan disabilitas lainnya. Kapasitas sel tahanan tersebut bisa mencapai 20 orang.
Kepala Lapas Kelas 2 Akuripan, Muhammad Fadil mengatakan pada Jumat 10 Januari, saat ini Agus ditahan bersama 14 narapidana lainnya. Dia mengatakan Agus diperlakukan seperti tahanan lain tanpa ruangan khusus. Yang membedakan hanyalah fasilitas yang digunakan di kamar mandi. Seperti kloset yang digunakan adalah kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia dan disabilitas. Kemudian fasilitas ini juga sudah tersedia sejak awal. Terkait tenaga pendamping, pihak lapas akan melihat kondisi Agus terlebih dahulu. Jika tersangka mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak ada tenaga pendamping. Sementara itu, Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan, keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk menyandang disabilitas. Tak hanya itu, nantinya tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping. Sementara Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat memberontak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Sebelum ditetapkan sebagai tahanan Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Komisi Disabilitas Daerah juga sudah mengecek ruang tahanan yang ditempati oleh Agus. Sementara itu, kuasa hukum Agus, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Kurniadi, menyampaikan saat ini kliennya sempat mengancam akan melakukan bunuh diri dan juga menangis histeris ketika mengetahui ditetapkan sebagai tahanan lapas pada Kamis 9 Januari. Kurniadi mengatakan ketika mendapat kabar bahwa akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Dia menilai sebelum dilakukan penahanan, seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan ditempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Agus juga sempat memohon agar status penahanannya di Lapas Kelas 2 Akuripan, Kabupaten Lombok Barat, diubah menjadi tahanan rumah. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual Agus pun telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Mataram pada Jumat hari ini. Kasipenkum Kejati NTB, Efrian Saputra mengatakan pihaknya belum mengetahui jadwal persidangan kasus. Sebelumnya, berkas perkara dan tersangka kasus pelecehan seksual yang dilakukan disabilitas ini dilimpahkan Kapolda NTB ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis kemarin. Kejari Mataram pun langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Kini Agus dititipkan di Lapas Kelas 2 Akuripan, Kabupaten Lombok Barat. Saya selamat dan bukan pun Pak, walaupun situasi ada penanganan Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Jam di kamar, saya ada bisa pukul Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing. Pria disabilitas tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Warama, menempati sel tahanan Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada sejak Kamis 9 Januari kemarin. Dia blok khusus lansia dan disabilitas lainnya. Kapasitas sel tahanan tersebut bisa mencapai 20 orang. Kepala Lapas Kelas 2 Akuripan, Muhammad Fadil mengatakan pada Jumat 10 Januari, saat ini Agus ditahan bersama 14 narapidana lainnya. Dia mengatakan Agus diperlakukan seperti tahanan lain tanpa ruangan khusus.
Yang membedakan hanyalah fasilitas yang digunakan di kamar mandi. Seperti kloset yang digunakan adalah kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia dan disabilitas. Kemudian fasilitas ini juga sudah tersedia sejak awal. Terkait tenaga pendamping, pihak lapas akan melihat kondisi Agus terlebih dahulu. Jika tersangka mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak ada tenaga pendamping. Sementara itu, Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan, keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk menyandang disabilitas. Tak hanya itu, nantinya tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping. Sementara Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat memberontak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Sebelum ditetapkan sebagai tahanan Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Komisi Disabilitas Daerah juga sudah mengecek ruang tahanan yang ditempati oleh Agus. Sementara itu, kuasa hukum Agus, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Kurniadi, menyampaikan saat ini kliennya sempat mengancam akan melakukan bunuh diri dan juga menangis histeris ketika mengetahui ditetapkan sebagai tahanan lapas pada Kamis 9 Januari. Kurniadi mengatakan ketika mendapat kabar bahwa akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Dia menilai sebelum dilakukan penahanan, seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan ditempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Agus juga sempat memohon agar status penahanannya di Lapas Kelas 2 Akuripan, Kabupaten Lombok Barat, diubah menjadi tahanan rumah. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual Agus pun telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Mataram pada Jumat hari ini. Kasipenkum Kejati NTB, Efrian Saputra mengatakan pihaknya belum mengetahui jadwal persidangan kasus. Sebelumnya, berkas perkara dan tersangka kasus pelecehan seksual yang dilakukan disabilitas ini dilimpahkan Kapolda NTB ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis kemarin. Kejari Mataram pun langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Kini Agus dititipkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun saya keluar saya ada mengatakan Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Jam di kamar, saya ada bisa pukul Pak, biar saya film karena saya tak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Pria disabilitas tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Wartama, menempati sel tahanan Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada sejak Kamis 9 Januari kemarin. Dia mengblok khusus lansia dan disabilitas lainnya. Kapasitas sel tahanan tersebut bisa mencapai 20 orang. Kepala Lapas Kelas 2A Kuripan, Muhammad Fadil mengatakan pada Jumat 10 Januari, saat ini Agus ditahan bersama 14 narapidana lainnya. Dia mengatakan Agus diperlakukan seperti tahanan lain tanpa ruangan khusus. Yang membedakan hanyalah fasilitas yang digunakan di kamar mandi. Seperti kloset yang digunakan adalah kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia dan disabilitas. Kemudian fasilitas ini juga sudah tersedia sejak awal.
Terkait tenaga pendamping, pihak lapas akan melihat kondisi Agus terlebih dahulu. Jika tersangka mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak ada tenaga pendamping. Sementara itu, Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan, keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Tak hanya itu, nantinya tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping. Sementara Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat memberontak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Sebelum ditetapkan sebagai tahanan Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Komisi Disabilitas Daerah juga sudah mengecek ruang tahanan yang ditempati oleh Agus. Sementara itu, kuasa hukum Agus, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Kurniadi, menyampaikan saat ini kliennya sempat mengancam akan melakukan bunuh diri dan juga menangis histeris ketika mengetahui ditetapkan sebagai tahanan lapas pada Kamis 9 Januari. Kurniadi mengatakan ketika mendapat kabar bahwa akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Dia menilai sebelum dilakukan penahanan, seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan ditempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Agus juga sempat memohon agar status penahanannya di Lapas Kelas 2 Akuripan, Kabupaten Lombok Barat, diubah menjadi tahanan rumah. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual Agus pun telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Mataram pada Jumat hari ini. Kasipenkum Kejati NTB, Efrian Saputra mengatakan pihaknya belum mengetahui jadwal persidangan kasus. Sebelumnya, berkas perkara dan tersangka kasus pelecehan seksual yang dilakukan disabilitas ini dilimpahkan Kapolda NTB ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis kemarin. Kejari Mataram pun langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Kini Agus dititipkan di Lapas Kelas 2 Akuripan, Kabupaten Lombok Barat. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada penerangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. jam di kamar saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin ke Pria disabilitas tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Wartama, menempati sel tahanan Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada sejak Kamis 9 Januari kemarin. Dia menghuni blok khusus lansia dan disabilitas lainnya. Kapasitas sel tahanan tersebut bisa mencapai 20 orang. Kepala Lapas Kelas 2 Akuripan, Muhammad Fadil mengatakan pada Jumat 10 Januari, saat ini Agus ditahan bersama 14 narapidana lainnya. Dia mengatakan Agus diperlakukan seperti tahanan lain tanpa ruangan khusus. Yang membedakan hanyalah fasilitas yang digunakan di kamar mandi. Seperti kloset yang digunakan adalah kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia dan disabilitas. Kemudian fasilitas ini juga sudah tersedia sejak awal. Terkait tenaga pendamping, pihak lapas akan melihat kondisi Agus terlebih dahulu. Jika tersangka mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak ada tenaga pendamping. Sementara itu, Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan, keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum,
psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Tak hanya itu, nantinya tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping. Sementara Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat memberontak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Sebelum ditetapkan sebagai tahanan Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Komisi Disabilitas Daerah juga sudah mengecek ruang tahanan yang ditempati oleh Agus. Sementara itu, kuasa hukum Agus, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Kurniadi, menyampaikan saat ini kliennya sempat mengancam akan melakukan bunuh diri dan juga menangis histeris ketika mengetahui ditetapkan sebagai tahanan lapas pada Kamis 9 Januari. Kurniadi mengatakan ketika mendapat kabar bahwa akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Dia menilai sebelum dilakukan penahanan, seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan ditempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Agus juga sempat memohon agar status penahanannya di Lapas Kelas 2 Akuripan, Kabupaten Lombok Barat, diubah menjadi tahanan rumah. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual Agus pun telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Mataram pada Jumat hari ini. Kasipenkum Kejati NTB, Efrian Saputra mengatakan pihaknya belum mengetahui jadwal persidangan kasus. Sebelumnya, berkas perkara dan tersangka kasus pelecehan seksual yang dilakukan disabilitas ini dilimpahkan ke Polda NTB ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis kemarin. Kejari Mataram pun langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Kini Agus dititipkan di Lapas Kelas 2 Akuripan, Kabupaten Lombok Barat. Saya selama terbuka pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada menarangan aturan. Oke, jadi nanti kita ikuti mekanismenya. Ini proses kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak bisa pukul Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa. Pria disabilitas tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Warama, menempati sel tahanan Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada sejak Kamis 9 Januari kemarin. Dia menghuni blok khusus lansia dan disabilitas lainnya. Kapasitas sel tahanan tersebut bisa mencapai 20 orang. Kepala Lapas Kelas 2 Akuripan, Muhammad Fadil mengatakan pada Jumat 10 Januari, saat ini Agus ditahan bersama 14 narapidana lainnya. Dia mengatakan Agus diperlakukan seperti tahanan lain tanpa ruangan khusus. Yang membedakan hanyalah fasilitas yang digunakan di kamar mandi. Seperti kloset yang digunakan adalah kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia dan disabilitas. Kemudian fasilitas ini juga sudah tersedia sejak awal. Terkait tenaga pendamping, pihak lapas akan melihat kondisi Agus terlebih dahulu. Jika tersangka mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak ada tenaga pendamping. Sementara itu, Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan, keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Tak hanya itu,
nantinya tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping. Sementara Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat memberontak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Sebelum ditetapkan sebagai tahanan Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Komisi Disabilitas Daerah juga sudah mengecek ruang tahanan yang ditempati oleh Agus. Sementara itu, kuasa hukum Agus, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Kurniadi, menyampaikan saat ini kliennya sempat mengancam akan melakukan bunuh diri dan juga menangis histeris ketika mengetahui ditetapkan sebagai tahanan lapas pada Kamis 9 Januari. Kurniadi mengatakan ketika mendapat kabar bahwa akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Dia menilai sebelum dilakukan penahanan, seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan ditempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Agus juga sempat memohon agar status penahanannya di Lapas Kelas 2 Akuripan, Kabupaten Lombok Barat, diubah menjadi tahanan rumah. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual Agus pun telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Mataram pada Jumat hari ini. Kasipenkum Kejati NTB, Efrian Saputra mengatakan pihaknya belum mengetahui jadwal persidangan kasus. Sebelumnya, berkas perkara dan tersangka kasus pelecehan seksual yang dilakukan disabilitas ini dilimpahkan Kapolda NTB ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis kemarin. Kejari Mataram pun langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Kini Agus dititipkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun sedikit keluar saya ada penarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Dia karena saya ada bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Pria disabilitas tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Wartama, menempati sel tahanan Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada sejak Kamis 9 Januari kemarin. Dia menghubungi blok khusus lansia dan disabilitas lainnya. Kapasitas sel tahanan tersebut bisa mencapai 20 orang. Kepala Lapas Kelas 2A Kuripan, Muhammad Fadil mengatakan pada Jumat 10 Januari, saat ini Agus ditahan bersama 14 narapidana lainnya. Dia mengatakan Agus diperlakukan seperti tahanan lain tanpa ruangan khusus. Yang membedakan hanyalah fasilitas yang digunakan di kamar mandi. Seperti kloset yang digunakan adalah kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia dan disabilitas. Kemudian fasilitas ini juga sudah tersedia sejak awal. Terkait tenaga pendamping, pihak lapas akan melihat kondisi Agus terlebih dahulu. Jika tersangka mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak ada tenaga pendamping. Sementara itu, Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan, keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk menyandang disabilitas. Tak hanya itu, nantinya tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping. Sementara Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat memberontak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Sebelum ditetapkan sebagai tahanan Polda NTB,
Kejaksaan Tinggi NTB dan Komisi Disabilitas Daerah juga sudah mengecek ruang tahanan yang ditempati oleh Agus. Sementara itu, kuasa hukum Agus, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Kurniadi, menyampaikan saat ini kliennya sempat mengancam akan melakukan bunuh diri dan juga menangis histeris ketika mengetahui ditetapkan sebagai tahanan lapas pada Kamis 9 Januari. Kurniadi mengatakan ketika mendapat kabar bahwa akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Dia menilai sebelum dilakukan penahanan, seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan ditempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB dengan kasus. Sebelumnya, berkas perkara dan tersangka kasus pelecehan seksual yang dilakukan disabilitas ini dilimpahkan Kapolda NTB ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis kemarin. Kejari Mataram pun langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Kini Agus dititipkan di lapas kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan Oke, jadi nanti kita ikuti mekanismenya. Ini proses kita ikuti. Dia berikan lagi, saya ada bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Pria disabilitas tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Warama, menempati sel tahanan lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada sejak Kamis 9 Januari kemarin. Dia mengblok khusus lansia dan disabilitas lainnya. Kapasitas sel tahanan tersebut bisa mencapai 20 orang. Kepala Lapas kelas 2A Kuripan, Muhammad Fadil, mengatakan pada Jumat 10 Januari, saat ini Agus ditahan bersama 14 narapidana lainnya. Dia mengatakan Agus diperlakukan seperti tahanan lain tanpa ruangan khusus. Yang membedakan hanyalah fasilitas yang digunakan di kamar mandi. Seperti kloset yang digunakan adalah kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia dan disabilitas. Kemudian fasilitas ini juga sudah tersedia sejak awal. Terkait tenaga pendamping, pihak lapas akan melihat kondisi Agus terlebih dahulu. Jika tersangka mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak ada tenaga pendamping. Sementara itu, Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka, mengatakan keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk menyandang disabilitas. Tak hanya itu, nantinya tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping. Sementara Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat memberontak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Sebelum ditetapkan sebagai tahanan Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Komisi Disabilitas Daerah juga sudah mengecek ruang tahanan yang ditempati oleh Agus. Sementara itu, kuasa hukum Agus, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Kurniadi, menyampaikan saat ini kliennya sempat mengancam akan melakukan bunuh diri dan juga menangis histeris ketika mengetahui ditetapkan sebagai tahanan lapas pada Kamis 9 Januari. Kurniadi mengatakan ketika mendapat kabar bahwa akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak.
Dia menilai sebelum dilakukan penahanan, seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan ditempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Agus juga sempat memohon agar status penahanannya di Lapas Kelas 2 Akuripan, Kabupaten Lombok Barat, diubah menjadi tahanan rumah. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual Agus pun telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Mataram pada Jumat hari ini. Kasipenkum Kejati NTB, Efrian Saputra mengatakan pihaknya belum mengetahui jadwal persidangan kasus. Sebelumnya, berkas perkara dan tersangka kasus pelecehan seksual yang dilakukan disabilitas ini dilimpahkan Kapolda NTB ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis kemarin. Kejari Mataram pun langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Kini Agus dititipkan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Ini saya Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Yang dikamari, saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin kita. Pria disabilitas tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Wartama, menempati sel tahanan Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada sejak Kamis 9 Januari kemarin. Dia menghubungi blok khusus lansia dan disabilitas lainnya. Kapasitas sel tahanan tersebut bisa mencapai 20 orang. Kepala Lapas Kelas 2A Kuripan, Muhammad Fadil mengatakan pada Jumat 10 Januari, saat ini Agus ditahan bersama 14 narapidana lainnya. Dia mengatakan Agus diperlakukan seperti tahanan lain tanpa ruangan khusus. Yang membedakan hanyalah fasilitas yang digunakan di kamar mandi. Seperti kloset yang digunakan adalah kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia dan disabilitas. Kemudian fasilitas ini juga sudah tersedia sejak awal. Terkait tenaga pendamping, pihak lapas akan melihat kondisi Agus terlebih dahulu. Jika tersangka mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak ada tenaga pendamping. Sementara itu, Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan, keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk menyandang disabilitas. Tak hanya itu, nantinya tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping. Sementara Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat memberontak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Sebelum ditetapkan sebagai tahanan Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Komisi Disabilitas Daerah juga sudah mengecek ruang tahanan yang ditempati oleh Agus. Ini saya Sementara itu, kuasa hukum Agus, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Kurniadi, menyampaikan saat ini kliennya sempat mengancam akan melakukan bunuh diri dan juga menangis histeris ketika mengetahui ditetapkan sebagai tahanan lapas pada Kamis 9 Januari. Kurniadi mengatakan ketika mendapat kabar bahwa akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Dia menilai sebelum dilakukan penahanan, seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan ditempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram,
Agus juga sempat memohon agar status penahanannya di Lapas Kelas 2 Akuripan, Kabupaten Lombok Barat, diubah menjadi tahanan rumah. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual Agus pun telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Mataram pada Jumat hari ini. Kasipenkum Kejati NTB, Efrian Saputra mengatakan pihaknya belum mengetahui jadwal persidangan kasus. Sebelumnya, berkas perkara dan tersangka kasus pelecehan seksual yang dilakukan disabilitas ini dilimpahkan Kapolda NTB ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis kemarin. Kejari Mataram pun langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Kini Agus dititipkan di Lapas Kelas 2 Akuripan, Kabupaten Lombok Barat. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun saya keluar saya ada mengatakan Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Jam di kamar, saya ada bisa mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kayak ini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Pria disabilitas tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Warama, menempati sel tahanan Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada sejak Kamis 9 Januari kemarin. Dia mengblok khusus lansia dan disabilitas lainnya. Kapasitas sel tahanan tersebut bisa mencapai 20 orang. Kepala Lapas Kelas 2 Akuripan, Muhammad Fadil mengatakan pada Jumat 10 Januari, saat ini Agus ditahan bersama 14 narapidana lainnya. Dia mengatakan Agus diperlakukan seperti tahanan lain tanpa ruangan khusus. Yang membedakan hanyalah fasilitas yang digunakan di kamar mandi. Seperti kloset yang digunakan adalah kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia dan disabilitas. Kemudian fasilitas ini juga sudah tersedia sejak awal. Terkait tenaga pendamping, pihak lapas akan melihat kondisi Agus terlebih dahulu. Jika tersangka mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak ada tenaga pendamping. Sementara itu, Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan, keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk menyandang disabilitas. Tak hanya itu, nantinya tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping. Sementara Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat memberontak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Sebelum ditetapkan sebagai tahanan Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Komisi Disabilitas Daerah juga sudah mengecek ruang tahanan yang ditempati oleh Agus. Sementara itu, kuasa hukum Agus, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Kurniadi, menyampaikan saat ini kliennya sempat mengancam akan melakukan bunuh diri dan juga menangis histeris ketika mengetahui ditetapkan sebagai tahanan lapas pada Kamis 9 Januari. Kurniadi mengatakan ketika mendapat kabar bahwa akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Dia menilai sebelum dilakukan penahanan, seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan ditempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Agus juga sempat memohon agar status penahanannya di Lapas Kelas 2 Akuripan, Kabupaten Lombok Barat, diubah menjadi tahanan rumah. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual Agus pun telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Mataram pada Jumat hari ini.
Kasibinkum Kejati NTB, Efrian Saputra mengatakan pihaknya belum mengetahui jadwal persidangan kasus. Sebelumnya, berkas perkara dan tersangka kasus pelecehan seksual yang dilakukan disabilitas ini dilimpahkan Kapolda NTB ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis kemarin. Kejari Mataram pun langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Kini Agus dititipkan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun sedikit keluar saya ada mengatakan satu Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Yang dikamali saya ada bisa mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Pria disabilitas tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Warama, menempati sel tahanan Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada sejak Kamis 9 Januari kemarin. Dia mengikuti blok khusus lansia dan disabilitas lainnya. Kapasitas sel tahanan tersebut bisa mencapai 20 orang. Kepala Lapas Kelas 2A Kuripan, Muhammad Fadil mengatakan pada Jumat 10 Januari, saat ini Agus ditahan bersama 14 narapidana lainnya. Dia mengatakan Agus diperlakukan seperti tahanan lain tanpa ruangan khusus. Yang membedakan hanyalah fasilitas yang digunakan di kamar mandi. Seperti kloset yang digunakan adalah kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia dan disabilitas. Kemudian fasilitas ini juga sudah tersedia sejak awal. Terkait tenaga pendamping, pihak lapas akan melihat kondisi Agus terlebih dahulu. Jika tersangka mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak ada tenaga pendamping. Sementara itu, Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan, keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk menyandang disabilitas. Tak hanya itu, nantinya tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping. Sementara Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat memberontak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Sebelum ditetapkan sebagai tahanan Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Komisi Disabilitas Daerah juga sudah mengecek ruang tahanan yang ditempati oleh Agus. Sementara itu, kuasa hukum Agus, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Kurniadi, menyampaikan saat ini kliennya sempat mengancam akan melakukan bunuh diri dan juga menangis histeris ketika mengetahui ditetapkan sebagai tahanan lapas pada Kamis 9 Januari. Kurniadi mengatakan ketika mendapat kabar bahwa akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Dia menilai sebelum dilakukan penahanan, seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan ditempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Agus juga sempat memohon agar status penahanannya di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, diubah menjadi tahanan rumah. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual Agus pun telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Mataram pada Jumat hari ini. Kasibinkum Kejati NTB, Efrian Saputra mengatakan pihaknya belum mengetahui jadwal persidangan kasus. Sebelumnya, berkas perkara dan tersangka kasus pelecehan seksual yang dilakukan disabilitas ini dilimpahkan Kapolda NTB ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis kemarin.
Kejari Mataram pun langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Kini Agus dititipkan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Saya selama saya pun Pak, walaupun saya keluar saya ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Jam di kamar, saya ada bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Pria disabilitas tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Wartama, menempati sel tahanan Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada sejak Kamis 9 Januari kemarin. Dia menghuni blok khusus lansia dan disabilitas lainnya. Kapasitas sel tahanan tersebut bisa mencapai 20 orang. Kepala Lapas Kelas 2A Kuripan, Muhammad Fadil mengatakan pada Jumat 10 Januari, saat ini Agus ditahan bersama 14 narapidana lainnya. Dia mengatakan Agus diperlakukan seperti tahanan lain tanpa ruangan khusus. Yang membedakan hanyalah fasilitas yang digunakan di kamar mandi. Seperti kloset yang digunakan adalah kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia dan disabilitas. Kemudian fasilitas ini juga sudah tersedia sejak awal. Terkait tenaga pendamping, pihak lapas akan melihat kondisi Agus terlebih dahulu. Jika tersangka mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak ada tenaga pendamping. Sementara itu, Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan, keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk menyandang disabilitas. Tak hanya itu, nantinya tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping. Sementara Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat memberontak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Sebelum ditetapkan sebagai tahanan Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Komisi Disabilitas Daerah juga sudah mengecek ruang tahanan yang ditempati oleh Agus. Sementara itu, kuasa hukum Agus, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Kurniadi, menyampaikan saat ini kliennya sempat mengancam akan melakukan bunuh diri dan juga menangis histeris ketika mengetahui ditetapkan sebagai tahanan lapas pada Kamis 9 Januari. Kurniadi mengatakan ketika mendapat kabar bahwa akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Dia menilai sebelum dilakukan penahanan, seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan ditempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Agus juga sempat memohon agar status penahanannya di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, diubah menjadi tahanan rumah. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual Agus pun telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Mataram pada Jumat hari ini. Kasipenkum Kejati NTB, Efrian Saputra mengatakan pihaknya belum mengetahui jadwal persidangan kasus. Sebelumnya, berkas perkara dan tersangka kasus pelecehan seksual yang dilakukan disabilitas ini dilimpahkan Kapolda NTB ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis kemarin. Kejari Mataram pun langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Kini Agus dititipkan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.
kekuasaan ada mengatakan aturan. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Jam di kamar, saya ada tapi saya mohon Pak, biar saya film karena saya tak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Pria disabilitas tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Warama, menempati sel tahanan lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada sejak Kamis 9 Januari kemarin. Dia mengblok khusus lansia dan disabilitas lainnya. Kapasitas sel tahanan tersebut bisa mencapai 20 orang. Kepala Lapas kelas 2A Kuripan, Muhammad Fadil mengatakan pada Jumat 10 Januari, saat ini Agus ditahan bersama 14 narapidana lainnya. Dia mengatakan Agus diperlakukan seperti tahanan lain tanpa ruangan khusus. Yang membedakan hanyalah fasilitas yang digunakan di kamar mandi. Seperti kloset yang digunakan adalah kloset duduk yang diperuntukkan bagi lansia dan disabilitas. Kemudian fasilitas ini juga sudah tersedia sejak awal. Terkait tenaga pendamping, pihak lapas akan melihat kondisi Agus terlebih dahulu. Jika tersangka mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak ada tenaga pendamping. Sementara itu, Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan, keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk menyandang disabilitas. Tak hanya itu, nantinya tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping. Sementara Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat memberontak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Sebelum ditetapkan sebagai tahanan Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Komisi Disabilitas Daerah juga sudah mengecek ruang tahanan yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.